Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Kita kali ini akan belajar secara singkat dasar-dasar pemrograman Pascal. Baik seperti minggu lalu sudah saya sampaikan dan sudah saya minta kalian untuk mendownload dan memasang aplikasi Turbo Pascal. Baik, sebelum saya menginjak kepada pemrogramannya, akan saya jelaskan secara singkat. Nanti materi ini juga akan saya bagikan. Baik, karena aku yang berbahagia, struktur Turbo Pascal sebagai berikut. Ya, itu nanti ada judulnya, isinya adalah berupa judul, kemudian uses unitnya. Nanti ada komputer kalian yang menggunakan Win CRT, ada yang hanya menggunakan CRT saja. Kemudian bagian deklarasi. Deklarasi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu label, kemudian konstanta, kemudian tipe, variabel, prosedur, dan fungsi. Kemudian nanti itu apa fungsinya untuk apa saja. Silakan nanti kalian baca di buku informatikanya. Baik, kemudian ada yang berikutnya bagian pernyataan, di mana bagian ini selalu diawali dengan kata begin, kemudian diakhiri dengan N. Ya, ada N, kemudian ada tanda titiknya. Di mana nanti di sini di dalamnya sini itu memuat pernyataan-pernyataan atau perintah-perintah di dalam pemrogramannya. Sebagai contoh, nih ya, misalnya contoh programnya di sini uses win CRT, kemudian begin ya. Write ini artinya adalah menulis ya. Kemudian kenapa ada write kemudian write line? Jadi perbedaannya, nah sekali lagi perhatikan perbedaannya. Kalau write itu setelah menulis kata saya, maka kursornya tetap berada di sampingnya. Sedangkan write line itu setelah menulis, maka kursor ini akan pindah ke bawahnya ya. Misalnya gini, misalnya saya menulis saya. Kalau read, maka kursornya tetap di sebelah kanan. Tetapi kalau belajar, berarti ya belajar, enter. Nah, maka itu adalah wujud daripada readline ya. Seperti itu. Baik, misalnya contohnya seperti ini. Kemudian nanti untuk menjalankan aplikasinya atau mengeksekusi programnya, kalian tekan Ctrl plus F9 secara bersama-sama. Kemudian untuk mengakhiri, tekan Enter. Untuk kembali, tekan Escape. Baik, kurang lebih hasilnya dari program ini adalah ini. Saya belajar pemrograman Turbo Pascal. Baik, kita coba sekarang praktekkan. Silahkan dibuka Turbo Pascalnya. Baik, kalau di komputer saya, nah, ini saya buka ya. Kalau di komputer saya itu menggunakan CRT ya. Ini saya hapus. Nah, seperti ini. Jadi tinggal nanti kalian sesuaikan. Kalau Win CRT tidak bisa, maka menggunakan CRT. Kita coba praktekkan yang ini saja. Nanti biar kalian tahu perbedaannya. Baik, ini adalah tampilan daripada aplikasi Turbo Pascalnya. Kita buat baru dulu. Baik, sekarang kita uses. Ya, misalnya kita menggunakan WinCRT ya. Titik koma. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Diawali dengan kata begin dulu, kemudian diakhiri dengan N. Baik, pernyataannya selalu di dalam sini. Ya, kita read. Kemudian tanda petik 1, kemudian saya, tanda petik 1, selalu diberi titik koma. Kemudian readline, belajar,
titik koma lagi, write pemrograman, titik koma lagi, kemudian write lagi turbo, Kotlin Pascal. Ini sudah selesai. Kita coba jalankan Ctrl F9. Perhatikan, ini ada yang error atau yang salah. Salahnya di mana? Mesti kursornya akan diarahkan kepada baris yang salah. Ini yang saya maksud tadi ya. Ini saya menggunakan WinCRT, ternyata di komputer saya tidak mendukung WinCRT. Makanya ini saya hapus. Saya cukup menuliskan dengan kata CRT. Sekarang kita Ctrl F9 lagi. Nah, ini ada salah lagi. Apanya salah penulisannya ya. Berarti saya tambahi lagi. Jadi enaknya di dalam program ini begitu kalian salah mengetik atau salah bahasa yang digunakan, maka dia akan diarahkan kepada baris yang salah. Kemudian saya Ctrl F9 lagi. Nah ini kurang salah kurang N. Nah, Ctrl F9 lagi. Kurang apanya? Kurang titik komanya ya. Nah, kasih titik koma. Kita jalankan lagi. Nah, itu sudah tanpa tanpa masalah. Jadi dia sudah berhasil. Baik. Kita skip. Nah, sekarang kalau kita menuliskan seperti ini, maka kita tidak bisa mengetahui hasilnya. Ya, untuk melihat hasilnya di dalam layar sini, maka kita tambahkan perintah readline. Ya, readline itu artinya menampilkan layar ini ke dalam layar. Ya, kita sekarang Ctrl F9 lagi. Nah, perbedaannya ini sudah berhasil tampil di layar. Untuk mengakhiri, tekan enter. Ya, enter kembali. Kalau kita perhatikan, saya ulangi lagi, Ctrl F9, saya perhatikan ini saya, kemudian dia gandeng, belajar, kemudian pemrograman Turbo Pascal juga gandeng. Bagaimana memberikan spasi? Kita kembali dulu. Maka di belakangnya ini, maka kita tambahi dengan spasi. Ya, kalau yang ini kan akhir, sudah tidak ada masalah. Berarti di sini pemrograman kita tambahi, turbonya kita tambahi. Kemudian saya jalankan lagi, Ctrl F9. Nah, maka sudah jadi. Saya belajar pemrograman Turbo Pascal. Ya, kita ingat-ingat. Saya tadi menggunakan write, kemudian belajar menggunakan readline. Jadi setelah saya, maka kursornya tetap di samping. Kemudian belajar, setelah di readline belajar, maka kursornya dia pindah ke bawah. Ya, baik anak-anakku yang berbahagia, itu kita belajar singkat saja. Kemudian ini tanpa variabel, tanpa label, tanpa fungsi, tanpa konstanta. Kita masih dasar. Jadi masih menggunakan yang uses kemudian langsung begin. Jadi yang ini kita belum menggunakan. Silakan dicoba-coba, dipelajari. Kemudian untuk mengingatkan lagi, silakan kalian buat tugasnya, yaitu buat program seperti tadi, cuma isinya itu adalah biodata kalian. Misalnya ya, nama seperti ini, misalnya Arif, kemudian alamat di mana ya, sampai dengan biodata singkat saja, jadi nama, alamat, kelas, kemudian jurusan. Ya, seperti itu aja. Jadi namanya siapa, alamatnya di mana, kelasnya kelas apa, kemudian jurusannya apa. Jurusannya nanti di sini ada yang MIPA,
atau IPS ya. Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya 10A1 dan seterusnya. Misalnya ini Panjen Kidul seperti itu. Jadi ini adalah sesuai biodata kalian masing-masing ya. Kemudian setelah dibuatkan seperti itu, kalian buat video singkat atau rekam lah istilahnya ya. Rekamnya bagaimana? Membuatnya seperti ini, kemudian dijalankan ya. Pada saat Ctrl F9 tadi, ini juga kalian rekam. Kemudian silahkan dikirim ke timnya masing-masing. Baik, anak-anakku yang berbahagia, itu pertemuan kali ini. Kita silakan pergunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau seandainya nanti pada saat proses pengerjaan waktu informatika habis, kalian bisa lanjutkan di akhir mata pelajaran yang paling akhir. Kalau nanti sampai jam 11 baru kalian lanjutkan. Saya batasi waktu pengumpulan adalah hari Senin minggu depan. Jadi hari Senin. Jadi pada hari Selasa kita akan membahasnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.